Saya, William, Pangeran Wales, bersumpah setia kepada Anda. Dengan iman dan kejujuran, saya akan mengabdi kepada Anda sebagai pengikut yang setia dengan jiwa dan raga. Semoga Tuhan menolong saya. Sorak-sorai. 5 menit yang lalu, Pangeran William dan Catherine tampil bersama di dalam St. George's Hall, Kastel Windsor, dan menyampaikan sebuah pengumuman yang mengubah keseimbangan kekuasaan di sekitar mahkota. William berbicara lebih dahulu, sementara Catherine duduk di sampingnya. Kata-kata mereka terdengar tenang, tetapi keputusan yang berada di balik pernyataan itu sama sekali tidak sederhana. Raja Charles telah menyetujui struktur suksesi yang baru dan William kini mengambil kendali. Musik. Camilla tidak terlihat dimanapun. Pejabat istana menyebut ketidakhadirannya sebagai urusan pribadi. Namun di dalam Clarence House, kenyataannya jauh lebih menyakitkan. Camilla baru saja mengetahui bahwa Charles tidak akan membatalkan klausul yang menghapus peran rumah tangganya dari proses transisi kerajaan di masa depan. Dalam satu pagi saja, pengaruh yang telah dibangun selama bertahun-tahun terputus dari pemerintahan berikutnya. Musik. Dan itu bahkan belum menjadi bagian terburuknya. Pengumuman tersebut sebenarnya hanyalah akhir yang terlihat oleh publik dari sebuah krisis yang telah dimulai sebelum matahari terbit. Sebuah rencana suksesi kedua muncul di dalam istana. Musik. Dokumen itu memiliki judul yang sama dengan rencana resmi, tetapi isinya tidak memberikan kendali kepada William. Sebaliknya, rencana tersebut menempatkan rumah tangga Camilla di antara masa pemerintahan Charles dan masa depan William. Satu paragraf saja dapat menunda kewenangan William. Satu halaman yang hilang dapat mengubah seluruh proses suksesi. Ketika Charles akhirnya memahami apa yang telah dipersiapkan atas namanya, ia mengambil keputusan yang tidak pernah dipercaya Camilla akan benar-benar ia lakukan. Ia memilih William. William sendiri pernah berbicara secara terbuka mengenai apa arti sebenarnya dari sebuah masa transisi kerajaan. Seperti yang dikatakan nenek saya ketika ia dinobatkan, penobatan adalah pernyataan tentang harapan kita untuk masa depan. Dan saya tahu beliau berada di atas sana dengan penuh kasih mengawasi kami, dan beliau pasti akan menjadi seorang ibu yang sangat bangga. Kata-kata itu kini memiliki makna yang jauh lebih dalam. Ini bukan lagi semata-mata tentang siapa yang akan menduduki takhta berikutnya. Ini adalah tentang apakah masa depan yang pernah dibicarakan Ratu Elizabeth akan diserahkan langsung ke tangan William, atau justru tetap dikendalikan oleh rumah tangga yang mengelilingi ayahnya. Tak lama setelah pukul 04.00 pagi, sebuah pesan mendesak diterima oleh Pangeran Wales. William diperintahkan menghadiri latihan kontinuitas rahasia di Istana St. James. Tidak ada agenda lengkap yang diberikan. Pesan itu hanya mencantumkan waktu kedatangan yang sangat tepat dan satu peringatan. Musik. Kehadirannya sangat penting. Latihan tersebut seharusnya membahas 72 jam pertama setelah Charles mengurangi tugas resminya atau secara resmi mengundurkan diri. Siapa yang akan berbicara kepada rakyat? Siapa yang akan mengendalikan agenda istana? Siapa yang akan mengoordinasikan berbagai rumah tangga kerajaan? Siapa yang akan berdiri di samping William ketika monarki memasuki fase berikutnya? Semua pertanyaan itu harus memiliki jawaban sebelum sebuah krisis benar-benar terjadi. Hanya lingkaran yang sangat kecil yang diundang. Charles, Camilla, William, Catherine, musik, Putri Anne, para penasihat konstitusional senior, serta sejumlah pejabat rumah tangga kerajaan yang paling dipercaya. Pintu ditutup. Dokumen diberi nomor. Dan tidak ada satupun hal yang dibahas di dalam ruangan itu yang seharusnya sampai kepada publik. Para penggamat kerajaan, jika kalian percaya bahwa William dan Catherine seharusnya tidak perlu meminta izin kepada rumah tangga Camilla untuk memimpin masa depan mereka sendiri, tuliskan muskil kami mendukung William dan Catherine di kolom komentar. Jangan hanya menonton dalam diam ketika posisi mereka dipertanyakan. Musik. Berlanggananlah ke Palace Beacon. Sukai video ini dan bagikan kepada seseorang yang percaya bahwa tugas kerajaan harus selalu ditempatkan di atas kepentingan kekuasaan pribadi.
William memasuki ruangan itu dengan keyakinan bahwa ia akan menghadiri sebuah pengarahan prosedural. Namun di tengah meja sudah menunggu dua map kulit hitam. Keduanya terlihat benar-benar identik. Pada kedua sampul itu tertulis, Denkana kontinuitas suksesi. Pada awalnya, Charles mengira salah satu map diletakkan di sana secara tidak sengaja. Mungkin hanya salinan duplikat. Tidak lebih dari itu. Namun aneh melihat sesuatu yang berbeda. Kedua map tersebut ditempatkan terpisah, seolah-olah masing-masing mewakili otoritas yang berbeda. William membuka dokumen pertama. Isinya mengikuti struktur yang memang telah diperkirakan. Jika Charles mundur, William akan segera mengambil alih kendali operasional atas seluruh perencanaan transisi. Catherine akan menjadi figur publik utama yang berdiri di sampingnya. Anne akan mengawasi kesinambungan seremonial di antara berbagai rumah tangga kerajaan. Dengan Catherine di sisinya, Pangeran dan Putri Wales yang baru, saya yakin akan terus menginspirasi dan memimpin percakapan nasional kita. Kemudian Catherine membuka map kedua. Halaman pertama tampak tidak berbahaya. Bahasanya formal, judul-judulnya familiar. Kalimat-kalimatnya dipenuhi istilah yang terdengar menenangkan tentang stabilitas. Namun semakin jauh Catherine membaca, semakin jelas ancaman yang tersembunyi di dalamnya. Dalam versi ini, William bukanlah orang yang memimpin transisi. Ia justru menjadi orang yang sedang dipersiapkan untuk mengambil alih. Staf senior Camilla akan menentukan siapa yang dapat bertemu secara pribadi dengan Charles. Mereka akan mengendalikan kapan William dan Catherine boleh berbicara kepada publik. Mereka akan menentukan pegawai istana mana yang tetap bertugas, anggota keluarga mana yang boleh menghadiri musik pertemuan suksesi, serta dokumen apa saja yang dapat dikirim ke kantor William. Catherine membalik satu halaman lagi. Lalu ia berhenti. Sebuah paragraf menyatakan bahwa William musik dan Catherine tidak dapat membuat pengumuman publik apapun tanpa persetujuan dari rumah tangga sang ratu. Artinya, calon raja dan perempuan yang diperkirakan akan berdiri di sisinya harus meminta izin kepada kantor pribadi Camilla sebelum berbicara tentang transisi mereka sendiri. William membaca kalimat itu 2 kali. Ruangan langsung menjadi sunyi. Ia bertanya apakah dokumen tersebut hanyalah rancangan yang tidak sah. Camilla menjawab bahwa dokumen itu dipersiapkan untuk musik mencegah kebingungan. Menurutnya, rumah tangganya memahami keinginan Charles lebih baik daripada siapapun. Dan karena itu, seharusnya memandu monarki sampai William dianggap sepenuhnya siap. William menatap langsung ke arahnya. Siap menurut siapa? Camilla tidak mundur. Ia musik memperingatkan bahwa simpati publik tidak boleh menentukan kesiapan seseorang. Lalu Catherine menemukan bagian yang menggambarkan perannya sendiri di masa depan. Namanya tidak dicantumkan sebagai perempuan utama yang akan berdiri di samping raja berikutnya. Ia hanya disebut sebagai perwakilan publik pendukung. Sementara itu, Camilla digambarkan sebagai penjaga berkelanjutan stabilitas kerajaan. Saat itulah Catherine memahami tujuan sebenarnya dari rencana kedua tersebut. Rencana itu bukan sekadar dirancang untuk melindungi Charles selama masa transisi yang sulit. Rencana itu dibuat untuk mempertahankan otoritas Camilla bahkan setelah kendali Charles berakhir. Anne kemudian beralih ke halaman terakhir. Ia memeriksa sudut bawah dokumen dan melihat tanda yang belum diperhatikan siapapun. Sandi resmi rumah tangga Camilla tercetak tepat di bawah paragraf terakhir. Rencana suksesi kedua itu tidak muncul di ruangan tersebut secara kebetulan. Dokumen itu telah dipersiapkan, diedarkan, dan ditempatkan di samping dokumen resmi dengan keyakinan yang cukup besar. Seolah-olah seseorang benar-benar berharap rencana itu akan lolos dari pemeriksaan. Anne terus menatap sandi rumah tangga tersebut. Charles meminta map itu diserahkan kepadanya. Ia tidak langsung meraihnya. Ia hanya mengulurkan satu tangan, menunggu Anne mendorongnya ke seberang meja. Lalu musik kembali membuka halaman pertama seolah-olah ingin membacanya dari awal tanpa kejutan yang baru saja ia alami. Bahasanya sangat berhati-hati, bahkan hampir sopan. Justru itulah yang membuatnya semakin berbahaya.
Dokumen resmi menempatkan William di pusat proses transisi. Dokumen kedua menggelilinginya dengan berbagai syarat dan pembatasan. Setiap keputusan besar harus melewati kantor pribadi Camilla sebelum mencapai Pangeran Wales. Akses kepada Charles dapat dibatasi. Pertemuan dapat ditunda. Penunjukan staf dapat ditinjau ulang. Pernyataan publik dapat ditahan sampai rumah tangga sang ratu menganggap waktunya tepat. Tidak ada satu kalimat pun di dalam dokumen itu yang secara langsung mengatakan bahwa William akan kehilangan kekuasaan. Namun dokumen tersebut menciptakan begitu banyak gerbang dan hambatan, sehingga kekuasaan itu akan menjadi sangat sulit digunakan. Catherine memperhatikan William membalik halaman demi halaman. Ia tidak menyela. Ia tidak meninggikan suara. Musik. Namun suasana diam di sekelilingnya mulai berubah. Semakin banyak yang ia baca, semakin jelas struktur sebenarnya dari rencana tersebut. Ini bukan pengaturan darurat jangka pendek. Ini adalah sebuah sistem komando kedua. Camilla berbicara sebelum Charles sempat mengajukan pertanyaan kepadanya. Ia mengatakan bahwa rencana alternatif itu, menurut Camilla, dibuat untuk mencegah kebingungan apabila tugas Charles tiba-tiba dikurangi. Menurut penjelasannya, rumah tangga pribadi sang raja memahami rutinitasnya, kondisi kesehatannya, instruksi-instruksi pribadinya, serta cara yang ia sukai dalam menangani pengumuman-pengumuman sensitif. Camilla berpendapat bahwa jika rumah tangga tersebut disingkirkan terlalu cepat, monarki justru dapat berada dalam posisi rentan pada saat kendali paling dibutuhkan. Selama beberapa detik, penjelasan itu terdengar masuk akal. Namun kemudian, William sampai pada bagian yang membahas pidato nasional. Klausul itu menyatakan bahwa tidak ada pengumuman dari Pangeran dan Putri Wales yang boleh diterbitkan tanpa persetujuan dari rumah tangga sang ratu. Bukan sekadar konsultasi, bukan pula koordinasi. Dokumen itu secara tegas menyebut persetujuan. William meletakkan satu jarinya tepat di bawah kalimat tersebut. Ia bertanya, siapa yang menulisnya? Camilla menjawab bahwa beberapa penasihat senior telah berkontribusi dalam penyusunan rancangan itu. Namun ia tidak menyebut satu nama pun. Sebaliknya, ia kembali berbicara tentang stabilitas. Camilla mengatakan bahwa negara tidak dapat dipaksa memasuki sebuah masa transisi hanya karena William dan Catherine menikmati simpati publik yang lebih besar. Ungkapan itu langsung terasa tajam. Catherine menggangkat pandangan. Camilla melanjutkan. Popularitas, katanya, bukanlah hal yang sama dengan kesiapan. Pemerintahan berikutnya akan membutuhkan pengetahuan internal, pengalaman diplomatik, kendali atas pembagian tugas dalam rumah tangga kerajaan, serta pemahaman terhadap tanggung jawab yang secara tradisional dikelola oleh kantor sang ratu. Menurutnya, semua itu tidak dapat begitu saja diserahkan dalam satu pagi. William kemudian mengajukan pertanyaan tanpa musik, mengubah nada suaranya. Siap menurut siapa? Tidak seorang pun bergerak. Camilla menjawab bahwa kesiapan musik harus dinilai oleh mereka yang saat ini telah memikul beban mahkota. Ia bersikeras bahwa rumah tangganya telah bekerja bersama Charles selama tahun-tahun paling sulit dalam kehidupan publiknya. Mereka tahu dari mana tekanan musik akan muncul terlebih dahulu. Mereka tahu hubungan mana yang tidak boleh diganggu. Dan mereka tahu hal-hal yang tidak pernah dilihat publik. Anne mendengarkan dalam diam. Namun Catherine sudah beralih ke bagian yang menjelaskan posisinya sendiri. Perbedaannya langsung terlihat. Dalam dokumen resmi, Catherine disebut sebagai figur publik utama yang akan berdiri di sisi William. Ia akan mendampingi William dalam pidato nasional, acara diplomatik, kegiatan kenegaraan, serta langkah-langkah seremonial pertama dalam pemerintahan berikutnya. Namun dalam versi Camilla, Catherine hanya disebut sebagai Atia perwakilan publik pendukung. Empato kata. Hanya itu yang diperlukan untuk memperkecil posisinya. Dokumen tersebut tidak menggambarkannya sebagai calon ratu musik yang berdiri di sisi calon raja. Sebaliknya, Catherine ditempatkan di bawah otoritas berkelanjutan yang dipimpin oleh Camilla. Sementara itu, gelar yang diberikan kepada Camilla di bagian yang sama memiliki bobot yang jauh lebih besar. Penjaga berkelanjutan stabilitas kerajaan.
Catherine membaca kalimat itu sekali lagi. Ekspresinya tetapi terkendali. Namun penghinaan yang terselip di balik bahasa resmi itu tidak lagi dapat disembunyikan. Camilla bukan hanya berusaha mempertahankan peran di sisi Charles. Ia sedang membangun sebuah peran yang akan tetap berlangsung bahkan setelah Charles mundur. Musik. Pusat otoritas perempuan di dalam kerajaan akan tetap berada di tangannya. William menutap map itu setengah jalan. Lalu ia membukanya kembali. Ia ingin membaca semuanya sampai akhir. Tidak seorang pun di ruangan itu boleh kemudian mengklaim bahwa isi dokumen telah disalahpahami. Charles akhirnya bertanya apakah rencana kedua itu pernah diperlihatkan kepadanya sebelum pagi tersebut. Camilla ragu sejenak. Ia mengatakan bahwa beberapa bagian telah dibahas secara prinsip. Charles mengulangi pertanyaannya. Apakah ia pernah menyetujui dokumen itu? Sebelum Camilla sempat menjawab, Anne membalik halaman menuju bagian tanda tangan. Tidak ada tanda tangan kerajaan. Tidak ada instruksi tulisan tangan. Tidak ada tanggal persetujuan. Yang ada hanyalah sebuah catatan internal yang diketik. Persetujuan dapat dianggap telah diberikan kecuali secara resmi ditarik oleh Yang Mulia. Charles membaca kalimat tersebut dalam diam. Lalu suasana ruangan berubah. Rencana kedua itu bukan hanya disusun untuk mengatur masa depannya. Diamnya Charles telah diperlakukan sebagai izin. Dan kekuasaan yang tidak pernah ia berikan ternyata sudah mulai dipersiapkan atas namanya. Untuk pertama kalinya, keyakinan Camilla mulai goyah. Sebab Charles kini tidak lagi membaca dokumen itu sebagai seorang suami. Ia membacanya sebagai musik seorang raja. Charles tidak langsung bereaksi. Ia melepas kacamatanya, meletakkannya di samping halaman tanpa tanda tangan itu, lalu meminta setiap penasihat di ruangan tersebut menjelaskan siapa yang memasukkan catatan persetujuan tersebut. Awalnya tidak ada seorang pun menjawab. Keheningan berlangsung cukup lama untuk memperlihatkan apa yang selama ini coba disembunyikan oleh dokumen itu. Terlalu banyak orang yang sudah melihatnya. Terlalu banyak orang yang membiarkannya terus bergerak maju. Camilla mengatakan bahwa kalimat itu hanyalah bahasa administratif, bukan sesuatu yang bersifat pribadi. Menurutnya, kantornya membutuhkan cara praktis agar proses perencanaan tetap berjalan sementara Charles sedang sibuk. Ia bersikeras bahwa tidak ada seorang pun yang berniat mengambil alih kekuasaan Charles. Charles kembali menatap kalimat tersebut. Persetujuan yang diasumsikan tetapi berarti persetujuan yang diklaim atas namanya. Dan itulah hal yang tidak bersedia ia abaikan. Ia kemudian bertanya apakah salinan dokumen itu telah diedarkan di luar ruangan. Seorang pejabat rumah tangga mengakui bahwa versi terbatas telah dikirim kepada beberapa staf senior untuk dimintai komentar. Salinan lain bahkan telah disiapkan untuk tim komunikasi. Rencana tersebut bukan lagi sekadar usulan pribadi. Ia telah mulai masuk ke dalam mesin kerja istana. Charles menutap map itu. Latihan tersebut langsung dihentikan. Tidak ada pengumuman. Tidak ada penjelasan yang diberikan kepada anggota rumah tangga kerajaan lainnya. Para penasihat diperintahkan meninggalkan setiap dokumen di atas meja dan menyerahkan semua catatan kerja sebelum keluar. Anne tetapi berada di sana cukup lama untuk menyaksikan setiap halaman bernomor dikumpulkan. Musik diperiksa, lalu disegel. Menjelang sore, krisis itu berpindah ke Clarence House. Charles memanggil William, Catherine, dan Anne tanpa menghadirkan Camilla maupun satupun anggota kantor pribadinya. Pertemuan kecil itu terasa berbeda dibandingkan sebelumnya. Tidak ada dua map yang saling bersaing. Tidak ada penasehat dengan kepentingan berbeda. Dan tidak ada lagi upaya untuk menggambarkan perselisihan itu sebagai sekadar bagian dari perencanaan rutin. Charles telah menyederhanakan semuanya menjadi satu pertanyaan. Siapa yang akan mengendalikan transisi? Ia mengakui bahwa penundaan tidak mungkin lagi dilakukan. Dua sistem berbeda, musik mulai terbentuk untuk menghadapi masa depan yang sama. Rumah tangga William sedang mempersiapkan pemerintahan berikutnya. Rumah tangga Camilla sedang mempersiapkan diri untuk tetap berada di atas pemerintahan itu.
Jika keduanya terus dibiarkan berjalan, setiap penunjukan dapat diperdebatkan. Setiap pernyataan publik dapat ditunda. Musik. Dan setiap instruksi pribadi dapat dipersoalkan. Monarki tidak dapat memasuki masa transisi dengan dua pusat komando. Charles kemudian menempatkan sebuah dokumen baru di hadapan William. Dokumen itu berjudul Arahan Kontinuitas Kerajaan. Klausul pertama memberikan William kewenangan operasional penuh atas seluruh perencanaan yang berkaitan dengan pemerintahan berikutnya. Sejak musik saat itu, penunjukan-penunjukan istana di masa depan, komunikasi mengenai suksesi, persiapan kenegaraan, jadwal seremonial, serta koordinasi antar rumah tangga kerajaan harus melalui kantornya. Keputusan itu tidak menjadikan William sebagai raja. Namun keputusan itu menjadikannya orang yang bertanggung jawab mempersiapkan monarki untuk apapun yang musik akan datang berikutnya. Catherine kemudian membaca klausul kedua. Ia secara resmi disebut sebagai mana perwakilan perempuan utama dalam masa transisi. Dalam pidato nasional, acara diplomatik, serta pengumuman konstitusional di masa depan, Catherine akan berdiri di sisi William. Posisinya tidak akan lagi ditentukan oleh rumah tangga lain. Dan perannya tidak dapat lagi diperkecil hanya dengan bahasa pendukung. Charles sendiri telah menetapkan hal tersebut. Anne menerima tanggung jawab yang berbeda. Ia akan mengawasi kepatuhan di seluruh rumah tangga kerajaan, memeriksa dokumen-dokumen revisi, dan memastikan bahwa tidak ada kantor pribadi yang diam-diam mengubah isi arahan tersebut. Setiap perubahan penting harus memiliki persetujuan yang tercatat. Tidak ada lagi keheningan yang dapat dianggap sebagai persetujuan. Kemudian William sampai pada klausul mengenai Camilla. Begitu Charles secara resmi mundur, rumah tangga Camilla akan kehilangan seluruh kewenangan atas urusan suksesi. Para penasihatnya tidak akan otomatis memiliki tempat dalam Dewan William. Mereka tidak dapat menyetujui keputusannya, musik menunda pernyataannya, mengendalikan akses terhadap dokumen perencanaan, atau tetapi berada di dalam rumah tangga kerajaan berikutnya tanpa izin William. Namun masih ada bagian lain. Kerabat Camilla tidak akan secara otomatis menerima jabatan, musik, hak istimewa seremonial, maupun posisi penasehat ketika struktur istana yang baru dibentuk. Setiap penunjukan akan dipertimbangkan oleh William sendiri berdasarkan pelayanan, pengalaman, dan kebutuhan. Masa depan tidak akan diwariskan hanya karena kedekatan. Masa depan akan ditentukan oleh kewenangan. Para penggamat kerajaan, jika kalian percaya William dan Catherine pantas memimpin tanpa rumah tangga Camilla menghalangi jalan mereka, tuliskan William dan Catherine sudah siap di kolom komentar. Dan bagi kalian yang percaya bahwa keluarga mereka harus dilindungi dari tekanan tersembunyi di dalam istana, jangan lupa berlangganan, menyukai, dan membagikan kisah ini sebelum klausul yang paling ditakuti Camilla akhirnya terungkap. William tidak merayakan keputusan tersebut. Ia justru bertanya kepada Charles, apakah arahan itu akan mampu bertahan menghadapi perlawanan dari rumah tangga yang masih berkuasa saat ini. Charles menjawab bahwa dokumen tersebut akan membawa tanda tangannya dan tetap mengikat kecuali ia sendiri secara resmi menggantinya. Catherine kemudian bertanya, apakah Camilla sudah diberitahu? Belum. Charles tahu percakapan itu tidak akan menjadi sekadar urusan administratif. Camilla telah menghabiskan bertahun-tahun membangun lingkaran orang-orang terpercaya di sekitar peran publiknya. Arahan baru tersebut bukan sekadar mengurangi pengaruh lingkaran itu. Arahan itu menetapkan kapan pengaruh tersebut akan berakhir. Anne memperingatkan bahwa dokumen itu harus ditandatangani sebelum siapapun di luar ruangan mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi. Penundaan sekecil apapun dapat memberi waktu kepada para penasihat yang berseberangan untuk mempertanyakan susunan kalimatnya atau bahkan mengedarkan versi lain. Charles mengambil pena, musik. Selama beberapa detik, ia tidak melakukan apapun. Kemudian ia menandatanganinya. Suara goresan pena itu nyaris tidak terdengar. Namun konsekuensinya sangat besar. Sore harinya, Camilla diperlihatkan arahan tersebut di dalam istana Buckingham.
Ia membaca bagian yang mengecualikan para penasihatnya, kemudian sampai pada kalimat yang menegaskan bahwa kerabatnya tidak akan otomatis memperoleh posisi dalam struktur kerajaan berikutnya. Ekspresi wajahnya berubah. Ia meminta Charles menghapus klausul tersebut. Charles langsung menolak. Camilla tidak duduk setelah permintaannya ditolak. Ia tetapi berdiri di samping meja musik di sebuah ruangan pribadi Istana Buckingham. Sementara dokumen itu masih terbuka di hadapannya. Salah satu tangannya berada di dekat klausul yang menghapus kewenangan rumah tangganya dari istana di masa depan. Selama beberapa detik, tidak seorang pun berbicara. Kemudian Camilla bertanya, apakah Charles benar-benar memahami musik apa yang baru saja ia tanda tangani? Menurutnya, arahan tersebut bukan sekadar mengatur ulang para penasihat. Dokumen itu membongkar struktur yang telah ia bangun selama bertahun-tahun di sekitar pemerintahan Charles. Musik, para sekretaris pribadi yang selama ini membela keputusan-keputusan sulit, para perencana yang menghadapi tekanan media yang tidak bersahabat, dan kerabat yang tetapi berdiri di sisinya ketika penerimaan dari lingkungan kerajaan tampak hampir mustahil. Kini penggaruh mereka akan berakhir bersama masa pemerintahan Charles. Suara Camilla tetapi terkendali. Namun justru ketenangan itu membuat rasa sakitnya semakin jelas. Ia mengingatkan Charles tentang tahun-tahun sebelum mahkota sepenuhnya menerima posisinya. Pintu-pintu yang tertutup, sambutan yang dingin, musik, penolakan publik yang terus-menerus. Camilla mengatakan bahwa ia telah menghadapi semua itu karena Charles pernah berjanji bahwa kehidupan yang mereka bangun bersama tidak akan menghilang begitu tekanan kembali datang. Namun sekarang, tanda tangan Charles sendiri telah memberikan tanggal berakhir bagi kehidupan tersebut. Charles mendengarkan tanpa menyela. Musik. Ia tahu persoalan itu bukan hanya mengenai staf. Bagi Camilla, rumah tangganya adalah bukti bahwa dirinya akhirnya benar-benar menjadi bagian dari institusi yang dahulu menjaga jarak darinya. Musik. Kehilangan jaringan tersebut berarti kehilangan bukti bahwa perjuangan panjangnya telah berakhir dengan penerimaan. Namun Charles tidak melunakkan isi arahan itu. Ia mengatakan bahwa persoalannya bukanlah mengenai pengabdian yang telah Camilla berikan selama berada di sisinya. Masalah sebenarnya adalah upaya membawa pengaruh tersebut melampaui masa pemerintahannya dan masuk ke dalam pemerintahan yang kelak menjadi milik William. Tidak ada kantor pribadi yang berhak menentukan kapan seorang pewaris dianggap siap. Tidak ada pasangan, seorang penguasa yang boleh membangun penghalang permanen antara satu penguasa dan penguasa berikutnya. Batas itu telah dilanggar. Camilla memalingkan wajah. Konsekuensi keputusan tersebut sudah mulai terasa di seluruh istana. Dokumen-dokumen transisi dikumpulkan dari para penasihatnya. Penunjukan untuk masa depan ditangguhkan. Nama-nama yang sebelumnya diajukan untuk posisi seremonial maupun jabatan dalam rumah tangga kerajaan dicoret dari pertimbangan. Undangan musik untuk menghadiri rapat perencanaan dibatalkan bahkan sebelum sempat dikirim. Perubahan itu berlangsung dalam diam. Dan justru karena itulah semuanya terasa semakin final. Seorang sekretaris senior masuk membawa sebuah kotak tersegel musik dan meminta sejumlah dokumen bernomor yang berkaitan dengan latihan kontinuitas musik. Camilla menyaksikan dokumen-dokumen tersebut diperiksa berdasarkan sebuah daftar, dimasukkan ke dalam kotak lalu dibawa keluar dari ruangan. Tidak ada sesuatu yang dramatis terjadi. Tidak ada suara yang meninggi. Namun setiap dokumen yang dibawa pergi mewakili sebuah keputusan yang kini tidak lagi dapat ia pengaruhi. Camilla kemudian bertanya kepada Charles apakah Catherine yang menuntut posisi baru tersebut. Pertanyaan itu mengungkapkan lebih banyak daripada yang sebenarnya ingin Camilla tunjukkan. Charles langsung menjawab, Catherine tidak pernah meminta apapun. Ia memang tidak perlu memintanya. Posisinya di sisi calon raja sudah menentukan perannya dengan sendirinya. Arahan tersebut hanya mengakui kedudukan yang sebelumnya berusaha diperkecil oleh rencana kedua. Camilla kembali melihat kalimat perwakilan publik pendukung. Kini frasa itu terdengar jauh lebih dingin. Ia bertanya apakah William sebelumnya telah memprotes penggunaan istilah tersebut.
Charles menjelaskan bahwa William bahkan tidak mengetahui keberadaan rencana kedua itu. Catherine juga tidak mengetahuinya. Jawaban tersebut menghilangkan pembelaan terakhir yang masih dimiliki Camilla. Tidak pernah ada kampanye tandingan dari rumah tangga Wells. Tidak ada upaya dari William maupun Catherine untuk menyingkirkannya. Struktur alternatif itu telah dibangun bahkan sebelum mereka mengetahui keberadaannya. Menjelang petang, suasana istana mulai berubah dari konfrontasi menjadi persiapan. Musik. Di dalam St. George's Hall, Kastel Windsor, para teknisi mengatur pencahayaan sementara William dan Catherine memeriksa kembali teks pengumuman. Tempat itu dipilih untuk menciptakan kesan kesinambungan dan ketenangan. Langit-langit yang tinggi, dinding-dinding bersejarah, sebuah ruangan yang lebih identik dengan upacara musik daripada konflik. Tidak ada satupun bagian dari gambar yang akan memperlihatkan pertengkaran yang terjadi di balik layar. Catherine duduk di samping William dan membaca susunan kata terakhir dalam diam. Ia telah ditetapkan sebagai perwakilan perempuan utama musik dalam masa transisi. Namun tidak ada ekspresi kemenangan di wajahnya. Peristiwa pagi itu telah memperlihatkan betapa mudahnya bahasa formal digunakan untuk mengecilkan posisi seseorang tanpa pernah menyatakan niat tersebut secara langsung. William bertanya apakah ia sudah siap. Catherine mengganggu. Kamera mulai merekam. Sejak saat itu, William mengumumkan bahwa Charles telah menyetujui struktur suksesi baru yang dirancang untuk menjaga stabilitas ketika monarki memasuki fase berikutnya. Ia menegaskan bahwa dirinya akan memimpin perencanaan transisi jangka panjang. Musik mengoordinasikan berbagai rumah tangga kerajaan, serta mengawasi persiapan yang berkaitan dengan pemerintahan mendatang. Musik. Catherine tetapi duduk di sampingnya. Gambaran itu sendiri sudah menyampaikan sebuah pesan. Musik. Tidak ada tuduhan yang diarahkan kepada Camilla. Tidak ada map rahasia yang disebutkan. Musik. Tidak ada penasihat yang disalahkan. William hanya berbicara mengenai tanggung jawab, pengabdian, serta pentingnya memiliki satu garis kewenangan yang jelas. Namun ketidakhadiran Camilla tidak mungkin disembunyikan. Di Clarence House, musik Camilla menyaksikan rekaman tersebut dimulai tanpa dirinya. Posisi yang berusaha ia pertahankan kini telah ditempati oleh perempuan yang dalam dokumennya sendiri hanya disebut sebagai sosok pendukung. Kemudian, ketika para pejabat istana sedang mempersiapkan perilisan pidato tersebut, Anne kembali memeriksa dua map asli. Musik. Ia meletakkan keduanya berdampingan dan mulai memeriksa halaman-halaman bernomor. 1, 2, 3. Urutannya sama hingga bagian terakhir. Kemudian Anne berhenti. Salinan yang pertama kali diperlihatkan kepada Charles ternyata memiliki satu halaman lebih sedikit dibandingkan versi yang telah diedarkan oleh kantor Camilla. Seseorang telah mengeluarkan satu halaman sebelum sang raja memasuki ruangan. Anne tidak langsung memanggil Charles. Ia memeriksa urutannya sekali lagi. Map yang diperlihatkan kepada sang raja berpindah dari halaman 18 langsung ke halaman 20. Sementara itu, versi yang diedarkan melalui kantor Camilla masih memiliki lembar yang hilang di antara keduanya. Nomor halaman itu telah diubah dalam indeks, tetapi tidak cukup rapi untuk lolos dari perbandingan. Satu halaman telah sengaja dikeluarkan. Anne meminta sekretaris arsip membawa seluruh salinan yang berkaitan dengan latihan kontinuitas. Beberapa menit kemudian, 3 paket tersegel tiba. Musik. William dan Catherine masih berada di Windsor, menunggu pidato mereka mendapat izin untuk dirilis. Charles tetapi berada di istana Buckingham setelah menghadapi Camilla. Tak satu pun dari mereka mengetahui bahwa perselisihan tersebut kini telah berkembang melampaui dua rencana yang saling bertentangan. Sekarang ada bukti bahwa sesuatu telah disembunyikan. Anne membuka paket pertama. Tidak ada apa-apa. Paket kedua berisi catatan pidato, bagan staf, serta halaman-halaman yang diberi tanda untuk ditinjau. Masih tidak ada apapun. Kemudian ia membuka paket ketiga. Sebuah lembar kertas dilipat dan diselipkan di belakang dokumen pengarahan komunikasi. Musik. Formatnya sama dengan rencana suksesi kedua.
Nomor halamannya sama dengan halaman yang hilang. Dan sandi rumah tangganya juga sama. Anne membaca baris pertama. Lalu ia berhenti. Halaman itu berisi rancangan pernyataan untuk hari ketika Charles pada akhirnya mundur. Maknanya tidak mungkin disalahartikan. Sang ratu akan memandu bangsa sampai Pangeran Wales dianggap siap. Tidak ada tanggal, tidak ada batas waktu, tidak ada ukuran yang jelas untuk menentukan kesiapan. Hanya ada sebuah kondisi yang dikendalikan oleh rumah tangga yang ingin tetap mempertahankan posisinya. Anne segera menghubungi William. Panggilan itu sampai kepadanya beberapa saat setelah proses rekaman selesai. Catherine masih berada di sampingnya ketika Anne meminta mereka berdua tetap berada di dalam aula. Dokumen lain telah ditemukan. Charles harus melihatnya sebelum rekaman dirilis. Ketika Charles tiba di Windsor, halaman yang hilang itu tergeletak sendirian di atas meja. Musik, tidak ada map. Tidak ada dokumen pendukung. Tidak ada apapun yang dapat memperhalus makna dari kata-kata tersebut. Charles membacanya sekali. William membacanya 2 kali. Catherine tidak membutuhkan pembacaan ketiga. Musik. Rancangan itu mengubah sepenuhnya tujuan rencana Camilla. Ini bukan lagi sekadar pengaturan sementara untuk menghadapi beberapa jam pertama ketidakpastian. Musik. Dokumen tersebut menciptakan masa tunggu tanpa batas waktu yang jelas, sebuah periode ketika rumah tangga Camilla dapat memutuskan apakah William sudah siap mengambil alih kewenangan atau belum. Satu kalimat itu mampu menahan masa depan. Anne menunjuk pada susunan katanya. William tidak digambarkan sebagai seseorang yang belum siap. Musik. Ia digambarkan sebagai seseorang yang kesiapannya belum diterima. Perbedaannya sangat kecil di atas kertas, namun dalam praktik dampaknya sangat besar. Siapa yang akan menentukan? Halaman itu tidak pernah menyebutkannya. Standar apa yang akan digunakan? Tidak ada. Berapa lama penundaan itu dapat berlangsung? Selama pihak yang mengendalikan pernyataan tersebut menginginkannya. Catherine beralih ke bagian yang menjelaskan posisinya. Istilah perwakilan publik pendukung kini memiliki makna kedua. Kata-kata itu akan membuatnya tetap berada di luar pusat kewenangan, sementara Camilla mempertahankan posisi sebagai figur perempuan paling senior yang memandu transisi. Strukturnya kini menjadi sangat jelas. Musik. Charles akan mundur. Camilla akan tetapi bertahan. William akan menunggu. Musik. Catherine hanya akan mendukung. Dan rumah tangga yang menyusun rencana tersebut akan menentukan kapan semua itu berakhir. Charles bertanya di mana halaman itu ditemukan. Anne menjelaskan bahwa dokumen tersebut dilipat dan diselipkan di belakang sebuah pengarahan komunikasi yang berkaitan dengan kantor pribadi Camilla. Nomornya cocok dengan bagian yang hilang. Susunan katanya juga sesuai dengan kewenangan yang diklaim di seluruh rencana kedua. Tidak ada penjelasan yang masuk akal mengenai mengapa halaman tersebut tidak terdapat dalam salinan yang diberikan kepada sang raja. William kemudian bertanya apakah versi apapun telah dipersiapkan untuk dirilis kepada publik. Sekretaris arsip mengkonfirmasi bahwa susunan kata tersebut pernah muncul dalam rancangan rangkaian komunikasi. Beberapa penasihat telah melihatnya. Musik. Dan satu salinan bahkan sudah meninggalkan ruang perencanaan. Jawaban itu menciptakan bahaya baru. Halaman tersebut mungkin masih musik berada di tempat lain. Charles menatap Anne. Ia langsung memahami apa yang harus dilakukan. Setiap salinan harus ditemukan, diambil kembali, dan disegel. Tidak ada kantor yang boleh mengeluarkan arahan berdasarkan rencana yang telah dibatalkan itu. Kemudian Camilla Mask. Musik. Ia telah diberitahu bahwa sebuah dokumen yang hilang telah ditemukan, tetapi belum diberitahu mengenai isinya. Begitu melihat halaman tersebut, ekspresinya langsung menegang. Charles bertanya apakah ia pernah membaca halaman itu sebelum pagi tersebut. Camilla mengatakan bahwa kalimat tersebut pernah dibahas sebagai langkah perlindungan. Menurutnya, negara mungkin membutuhkan figur berpengalaman selama transisi mendadak, terutama jika William memerlukan waktu untuk mengatur ulang berbagai rumah tangga kerajaan. William tetapi diam.
Lalu ia bertanya apa yang akan terjadi jika kantor Camilla tidak pernah menganggapnya siap. Camilla tidak memiliki jawaban yang dapat memuaskan siapapun di ruangan itu. Charles menggangkat halaman tersebut. Selama bertahun-tahun, ia telah membela posisi Camilla di sisinya. Namun persoalan ini tidak lagi menyangkut posisi Camilla di sisi Charles sih. Ini menyangkut posisi di atas William. Charles merobek kertas itu menjadi dua. Suara sobekan tersebut membelah keheningan. Kemudian Charles menatapi putranya. William, siap sekarang. Pengumuman dirilis beberapa menit kemudian. Namun ketika publik menyaksikan William dan Catherine berbicara dari Windsor, staf istana sedang mencari setiap salinan lain dari halaman yang hampir menempatkan Camilla di antara satu pemerintahan dan pemerintahan berikutnya. Pengumuman tersebut sampai kepada publik sebelum istana sempat musik sepenuhnya mengendalikan arti dari apa yang sebenarnya telah terjadi. William muncul pertama kali di layar. Catherine duduk di sampingnya menyadari bahwa setiap kata akan diperiksa dengan teliti. Di belakang mereka, St. George's Hall membawa beban sejarah. Tidak ada sesuatu pun dalam gambar itu yang menunjukkan bahwa hanya beberapa jam sebelumnya, dua rencana suksesi yang saling bertentangan telah ditempatkan di hadapan sang raja. William berbicara tentang kesinambungan. Ia berbicara tentang pengabdian. Kemudian ia mengkonfirmasi keputusan tersebut. Charles telah menyetujui struktur baru untuk masa depan monarki dan William kini akan memimpin seluruh perencanaan yang berkaitan dengan pemerintahan berikutnya. Ia akan mengkoordinasikan rumah tangga kerajaan, mengawasi komunikasi mengenai suksesi, serta memimpin persiapan publik yang akan menentukan apa yang terjadi selanjutnya. Posisi Catherine juga dibuat sama jelasnya. Ia akan berdiri di samping William. Tidak ada lagi label sebagai pendukung. Tidak ada lagi peran sekunder. Tidak ada lagi izin dari rumah tangga lain yang harus diperoleh sebelum ia tampil bersama calon raja. Pernyataan publik itu tidak pernah menyebut Camilla. Memang tidak perlu. Ketidakhadirannya terasa di dalam setiap kalimat. Di Clarence House, musik Camilla menyaksikan rekaman tersebut dalam diam. Beberapa mapit telah menghilang. Dokumen untuk pertemuan-pertemuan mendatang telah diambil. Nama-nama yang sebelumnya diperkirakan akan masuk ke dalam rumah tangga. Kerajaan berikutnya telah hilang dari daftar staf. Jaringan yang selama ini ia yakini akan tetap bertahan setelah masa pemerintahan Charles kini perlahan tertutup di sekelilingnya. Seorang penasihat bertanya apakah ia ingin siaran tersebut dimatikan. Camilla menjawab tidak. Ia menontonnya sampai akhir. William berterima kasih kepada sang raja atas kepercayaannya. Musik. Catherine berbicara singkat mengenai tugas, stabilitas, dan tanggung jawab selama masa perubahan. Musik. Tak satu pun dari mereka terdengar seperti sedang merayakan kemenangan. Justru itulah yang membuat pengumuman tersebut terasa semakin kuat. Mereka tidak sedang merayakan kekalahan Camilla. Mereka sedang menerima beban yang telah Charles serahkan ke tangan mereka. Di luar istana, arti keputusan itu hampir langsung dipahami. William memang belum menjadi raja pada malam tersebut. Namun masa penantiannya telah berakhir. Tidak ada kantor pribadi yang dapat menentukan kapan ia dianggap siap. Tidak ada klausul tersembunyi yang dapat menunda kewenangannya. Tidak ada rumah tangga kedua yang dapat menyetujui kata-katanya sebelum disampaikan kepada bangsa. Kini transisi hanya memiliki musik satu pusat kewenangan. William. Aneh tetapi berada di Windsor setelah rekaman selesai untuk mengawasi pencarian seluruh salinan halaman yang masih tersisa. Setiap